Di jalanan gelap Jepang, ada sosok wanita dengan masker putih dan gunting besar di tangannya. Mereka menyebutnya Kuchisake Onna, dan siapapun yang bertemu dengannya, jarang ada yang bisa pulang dengan selamat. Udara malam di Kyoto itu dingin, menusuk sampai ke tulang. Lampu jalan berkelap-kelip, sebagian mati, meninggalkan bayangan panjang yang merayap di trotoar. Riku, seorang pelajar SMA, berjalan terburu-buru. Jam sudah lewat pukul 11 malam, dan ia baru saja pulang dari kelas tambahan. Jalannya melewati gang sempit yang jarang dilewati orang. Gang itu terkenal. Orang-orang menyebutnya Gang Aokigahara Kecil, sebuah jalan pintas yang konon angker. Riku sebenarnya tak percaya dengan gosip murid-murid lain. Tapi malam itu, langkahnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang mengikutinya. Di telinganya, bergema kembali cerita yang pernah diceritakan teman sekelasnya. Kalau kau berjalan sendirian di malam hari, hati-hati dengan wanita bermasker. Dia akan muncul, berdiri di bawah lampu jalan. Dia akan bertanya satu hal. Watashi, kirei, kalau kau jawab salah, kau akan mati. Riku menelan ludah. Ia berusaha menepis pikiran itu. Cuma urban legend, gumamnya pelan. Tapi hawa di gang itu semakin dingin, dan bulu kuduknya berdiri. Tiba-tiba terdengar suara gesekan sepatu di belakang. Srit, srit. Riku menoleh cepat. Kosong, tak ada siapapun. Ia mempercepat langkah, detak jantungnya makin kencang. Namun, beberapa langkah kemudian, sosok itu muncul. Seorang wanita berdiri di ujung gang. Tubuhnya tinggi, ramping, mengenakan mantel panjang berwarna coklat. Rambut hitamnya tergerai menutupi sebagian wajah. Dan yang paling mencolok, sebuah masker bedah putih menutupi mulutnya. Riku terdiam. Pikirannya kacau. Wanita itu tidak bergerak, hanya berdiri menunduk. Lampu jalan di atasnya berkelip-kelip, membuat sosoknya semakin menyeramkan. Perlahan, wanita itu mengangkat kepalanya. Matanya bertemu dengan mata Riku, mata yang dingin, kosong, tapi tajam menusuk. Suara lirih keluar dari balik maskernya. Watashi, kirei, apakah aku cantik? Suara itu begitu pelan, namun jelas, seolah langsung berbisik di telinga Riku. Jantungnya hampir berhenti, tubuhnya kaku, tak bisa bergerak. Ia ingat cerita temannya. Kalau jawab tidak, kau akan dibunuh. Kalau jawab ya... Kabarnya wanita itu akan membuka maskernya, memperlihatkan mulutnya yang robek dari telinga ke telinga. Riku gemetar. Suaranya tercekat, tapi akhirnya ia berkata, "Iya, cantik." Wanita itu terdiam sebentar. Lalu perlahan, tangannya bergerak. Ia meraih masker putihnya dan menariknya ke bawah. Riku nyaris menjerit. Di balik masker itu, bibir wanita itu robek lebar, membentuk senyum mengerikan yang hampir membelah wajahnya. Gigi-gigi tajamnya terlihat jelas. Darah kering masih menempel di sudut mulutnya. Wanita itu kembali bertanya dengan suara lebih serak, lebih tajam. Koredemo, kirei, apakah aku masih cantik? Riku mundur beberapa langkah. Kakinya gemetar, tapi ia tak bisa lari. Suasana di gang itu tiba-tiba terasa aneh. Sunyi total. Bahkan suara angin pun hilang. Seolah dunia di sekitarnya berhenti, meninggalkan hanya dirinya dan wanita itu. Ia tahu, apapun jawabannya bisa membunuhnya. Jika ia bilang tidak, wanita itu akan langsung merobek tubuhnya. Jika ia bilang ya, legenda menyebutkan wanita itu akan menirukan wajahnya, membuat luka yang sama di wajahnya agar sama cantik. Riku panik. Napasnya memburu. Otaknya berusaha mencari celah. Apa yang harus aku lakukan? Gumamnya. Wanita itu melangkah maju. Suara hak sepatunya bergema di gang yang sepi. Tok, tok, tok. Semakin dekat, semakin jelas aroma anyir darah tercium. Riku terdesak. Ia menempel ke dinding, tubuhnya gemetar. Wanita itu kini hanya berjarak beberapa langkah darinya. Matanya menatap tajam, penuh amarah, penuh dendam. Koredemo, kirei, tanyanya sekali lagi. Kali ini dengan nada tinggi,
nyaris seperti teriakan. Riku tak sanggup menjawab. Bibirnya kering, air matanya hampir jatuh. Ia menutup mata, berharap ini hanya mimpi buruk. Tiba-tiba, suara asing terdengar dari ujung gang. Suara seorang pria tua, parau tapi tegas. "Jangan jawab, lari ke arahku sekarang juga." Riku membuka mata. Di kejauhan, tampak seorang kakek dengan pakaian lusuh, berdiri sambil mengacungkan sesuatu yang mirip jimat kertas. Wanita bermulut robek itu menoleh ke arahnya, menggeram marah. Sorot matanya berubah liar. Riku tak tahu siapa kakek itu, tapi nalurinya berkata, kalau ia ingin hidup, ia harus menuruti perkataan orang itu. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, Riku berlari. Tubuhnya hampir jatuh, tapi ia terus memaksa kaki bergerak. Wanita itu menjerit, suaranya melengking dan memecahkan telinga. "Kireina ah!" Jeritan itu menggema, membuat seluruh lampu jalan pecah satu persatu. Riku akhirnya berhasil mencapai ujung gang, tepat di samping kakek misterius itu. Kakek itu mengangkat jimatnya tinggi-tinggi, lalu membaca mantra dalam bahasa Jepang kuno. Wanita bermulut robek itu terhenti. Tubuhnya bergetar, wajahnya semakin dipenuhi amarah. Namun, perlahan, sosoknya mulai memudar, lalu hilang begitu saja. Sunyi kembali. Riku terjatuh, terengah-engah. Ia menatap kakek itu dengan mata penuh kebingungan. "Siapa? Anda?" Kakek itu menatapnya serius, lalu berkata pelan, "Anak muda, kau baru saja bertemu Kuchisake Onna, dan jika kau ingin tetap hidup, kau harus tahu rahasianya." Helaan napas Riku masih tersengal. Jantungnya berdebar tak karuan setelah kejadian barusan. Sosok mengerikan itu wanita dengan mulut robek. Bayangannya masih terpatri jelas di kepala. Ia bahkan bisa merasakan kembali aroma darah yang menusuk hidungnya. Kakek tua itu menatapnya dalam-dalam. Sorot matanya tajam, seakan menyimpan banyak rahasia. "Anak muda, dengarkan baik-baik. Kalau kau ingin tetap hidup, jangan sekali-kali kembali melewati jalan itu seorang diri," ucapnya. Suaranya rendah, namun tegas. Riku berusaha menelan ludah. Itu apa barusan? Wajahnya, suaranya. Kata-kata Riku terputus. Tubuhnya masih gemetar. Kakek itu duduk di bangku kayu kecil dekat warung tua yang sudah lama tutup. Ia menepuk tempat di sebelahnya, memberi isyarat agar Riku ikut duduk. "Namaku Sato. Aku sudah lama mempelajari hal-hal yang tak terlihat orang biasa. Sosok yang kau lihat tadi, dia disebut Kuchisake Onna. Legenda lama, tapi bukan sekadar cerita." Riku menatapnya tak percaya. "Tapi, aku pikir itu cuma urban legend sekolah. Mana mungkin?" Sato memotong cepat. "Kau sudah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Masih mau menyangkal?" Riku terdiam. Kenangan beberapa menit lalu kembali. Wajah robek itu, mata yang kosong namun penuh dendam, dan pertanyaan menakutkan itu. "Watashi kirei?" Ia merinding hanya dengan mengingatnya. Kakek Sato menatap lurus ke depan, seakan melihat sesuatu jauh di balik kegelapan malam. Dulu, dia wanita cantik di zaman Heian. Kecantikannya memikat banyak pria. Namun, kecantikan itu pula yang membawa malapetaka. Suaminya seorang samurai, cemburu, penuh amarah. Suatu malam, ia merobek mulut istrinya dari telinga ke telinga, lalu bertanya, "Sekarang, siapa yang akan menganggapmu cantik?" Sejak itu, rohnya tak tenang. Ia gentayangan, mencari jawaban dari setiap orang yang ditemuinya. Riku membeku. Legenda itu ternyata punya akar nyata. Jadi, dia akan terus bertanya, "Apakah aku cantik?" Tanya Riku dengan suara bergetar. "Benar," jawab Sato. "Dan jawabanmu menentukan nasibmu. Katakan tidak, kau mati seketika. Katakan ya." Dia akan membuka maskernya, lalu bertanya lagi. Jika kau tetap menjawab ya, dia akan mengukir wajahmu seperti dirinya, agar kau sama cantik. Riku merasa perutnya mual. Ia teringat bagaimana hampir saja wajahnya dirobek tadi. "Kalau begitu,
Tidak ada cara selamat. Semua pilihan buruk. Serunya panik. Sato menatapnya lama, lalu tersenyum samar. Itulah rahasia yang tidak banyak orang tahu. Ada cara ketiga. Riku menelan ludah. Cara ketiga? Ya, kau bisa mengecohnya. Kuchisake Onna bukan roh cerdas. Ia hanya terikat pada pertanyaan dan jawabannya. Jika kau menjawab dengan sesuatu yang membingungkan, ia akan terdiam sejenak. Itu memberi waktu bagimu untuk melarikan diri. Riku mengernyit. Membingungkan? Maksudnya? Sato mengangguk pelan. Jawab dengan hal-hal yang tidak jelas. Misalnya, kalau dia bertanya, apakah aku cantik? Jawab saja, biasa saja atau lumayan. Jawaban itu akan membuatnya bingung. Saat dia terdiam, lari secepat mungkin. Riku berpikir keras. Kata-kata itu terdengar sederhana, tapi bayangan wajah robek itu membuatnya tak yakin bisa melakukannya dengan tenang. Tapi, bagaimana kalau aku terlalu takut untuk menjawab? Sato menghela napas. Maka kau akan jadi korban berikutnya. Sama seperti yang sudah terjadi pada banyak orang sebelum kau. Riku tercekat. Banyak orang? Jadi, dia sudah membunuh? Sato menatapnya tajam. Kau pikir kenapa banyak kasus orang hilang di jalanan sepi Jepang? Tidak semuanya karena kriminal biasa. Beberapa, ya, itu ulahnya. Udara malam semakin dingin. Riku merapatkan jaketnya, tapi hawa aneh tetap menusuk kulit. Rasanya seperti ada yang mengawasi dari balik bayangan gelap. Kau beruntung bertemu denganku, kata Sato. Kalau tidak, kau mungkin sudah jadi mayat saat ini. Riku terdiam. Ia ingin berterima kasih, tapi rasa takutnya masih mendominasi. Tiba-tiba, suara aneh terdengar dari kejauhan. Tok, tok, tok. Langkah kaki. Sepasang sepatu hak tinggi. Riku dan Sato serentak menoleh. Dari arah lain gang, terlihat siluet wanita tinggi dengan mantel coklat. Lampu jalan berkelap-kelip dan perlahan, sosok itu semakin jelas. Rambut panjang hitam, masker putih menutupi wajah. Riku langsung pucat. Itu... Dia lagi. Sato berdiri, mengangkat jimat kertasnya. Cepat berdiri. Ingat yang kubilang tadi. Jangan panik. Dengarkan baik-baik kata-katanya dan pilih jawabanmu dengan benar. Wanita itu berhenti beberapa meter di depan mereka. Matanya menatap lurus, dingin. Lalu, dengan suara lirih yang menembus telinga, ia bertanya, Watashi, Kire? Udara seakan membeku. Detak jantung Riku terdengar lebih keras dari sebelumnya. Tangannya berkeringat, napasnya tersengal. Ia tahu ini adalah ujian. Sato berbisik pelan di sampingnya. Ini saatnya, jangan jawab ya atau tidak. Bingung kan dia? Wanita itu mendekat setapak lagi. Suaranya terdengar lagi, lebih keras. Watashi, Kirei. Riku memejamkan mata. Lidahnya keluh. Kata-kata macet di tenggorokan. Sato menggenggam bahunya. Cepat, atau kita berdua mati malam ini. Riku akhirnya membuka mulut. Dengan suara gemetar ia menjawab. Kau lumayan cantik. Wanita itu terhenti. Matanya melebar. Tubuhnya kaku. Seolah-olah otaknya sedang berusaha mencerna kata-kata itu. Suasana mendadak hening. Riku bisa merasakan waktu berhenti sesaat. Ia menatap Sato, berharap jawaban itu benar. Namun tiba-tiba wanita itu menunduk, lalu tertawa. Tawa serak, pelan, tapi semakin lama semakin keras. Lumayan. Tiba-tiba ia meraih maskernya dan menariknya lebar-lebar. Mulut robeknya terbuka, darah segar menetes kembali seakan luka itu baru saja dibuat. Kore demo, Kirei. Riku menjerit. Jawaban lumayan ternyata tidak cukup. Sato berteriak. Lari, sekarang. Mereka berdua langsung berlari menembus gelap. Sementara tawa mengerikan wanita bermulut robek itu menggema di sepanjang jalan. Tawa seram wanita bermulut robek itu masih menggema dari kejauhan. Seperti bayangan yang mengejar tanpa terlihat. Setelah beberapa menit berlari, mereka tiba di sebuah kuil tua di pinggiran kota. Kuil itu tampak lusuh, catnya mengelupas,
dan patung penjaga di pintu sudah ditutupi lumut. Namun begitu memasuki halaman, hawa aneh yang tadi mencekik dada tiba-tiba menghilang. Riku terjatuh, duduk dengan napas terengah. Sato menempelkan jimat kertas ke gerbang kuil. Cahaya samar keluar darinya, membuat suasana sedikit lebih tenang. "Untuk sementara, kita aman di sini," kata Sato dengan suara berat. Riku memegang dadanya. Aku hampir mati tadi. Kalau bukan karena Anda." Ia menatap Sato dengan mata penuh pertanyaan. Kenapa? Kenapa makhluk itu mengejarku? Kenapa dia terus muncul? Sato menatap ke langit gelap, lalu perlahan duduk di samping Riku. "Anak muda, kalau kau ingin mengerti, kau harus tahu siapa dia sebenarnya. Hantu itu bukan sekadar legenda untuk menakuti anak-anak. Ia dulunya manusia, wanita yang pernah ada ratusan tahun lalu." Riku menelan ludah, berusaha menyiapkan diri. Sato mulai bercerita. Suaranya pelan tapi penuh tekanan, seolah setiap kata membawa beban masa lalu yang kelam. Pada abad ke-9, di tengah kejayaan Istana Heian, hiduplah seorang wanita bernama Akaiko. Ia dikenal di seluruh kota sebagai wanita paling cantik. Rambutnya panjang, berkilau bagai sutra hitam. Matanya bulat, kulitnya putih halus bak porselen. Banyak pria terpikat hanya dengan sekali pandang. Namun kecantikan itu menjadi pedang bermata dua. Akaiko adalah istri seorang samurai berpengaruh bernama Shinzo. Awalnya, pernikahan mereka bahagia. Tapi perlahan, kecemburuan menguasai Shinzo. Setiap kali Akaiko berjalan di pasar, pandangan pria-pria lain membuat Shinzo murka. Ia merasa harga dirinya diinjak. Ia mulai mengurung istrinya, melarangnya keluar rumah. Namun, Akaiko bukan wanita patuh. Ia mencintai kebebasan, dan diam-diam ia tetap menemui orang-orang di luar. Desas-desus mulai beredar bahwa Akaiko memiliki kekasih gelap. Entah benar atau tidak, gosip itu sampai ke telinga Shinzo. Pada suatu malam penuh badai, Shinzo pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Di tangannya, sebilah pedang berkilat. Ia menatap istrinya dengan mata merah penuh amarah. "Cantik ya? Semua orang bilang kau cantik. Semua pria memujamu. Tapi, apa kau setia padaku?" Akaiko ketakutan, tapi ia tetap tegak berdiri. "Aku tidak melakukan apa-apa. Semua hanya gosip." "Bohong!" teriak Shinzo. Ia mendorong istrinya hingga jatuh. Tangannya mencengkeram rambut panjang Akaiko, menariknya dengan kasar. Akaiko berteriak, "Lepaskan aku, kau gila!" Namun Shinzo semakin kalap. Dengan satu tebasan cepat, ia menggores wajah istrinya dari telinga kanan ke telinga kiri. Darah menyembur, mulut Akaiko terbelah lebar, membentuk senyum mengerikan. "Sekarang, siapa yang akan bilang kau cantik?" bisiknya penuh kebencian. Akaiko menjerit kesakitan. Darah mengalir deras membasahi lantai kayu. Ia berusaha menutup wajahnya dengan tangan, tapi luka itu terlalu dalam. Malam itu, Akaiko meninggal dalam derita. Namun rohnya tidak pergi dengan tenang. Amarah, rasa sakit, dan keinginan untuk membalas dendam membelenggunya di dunia. Sejak saat itu, orang-orang di Kyoto mulai melaporkan penampakan wanita cantik dengan masker kimono yang menutupi wajahnya. Ia akan menghampiri orang-orang yang pulang malam, menatap mereka dengan mata penuh rasa sakit, lalu bertanya, "Watashi kirei?" Jika dijawab tidak, mayat ditemukan keesokan paginya, tercabik-cabik. Jika dijawab ya, wajah korban ditemukan robek, sama seperti dirinya. Orang-orang mulai menyebutnya Kuchisake Onna, wanita bermulut robek. Legenda itu menular dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Dan hingga kini, ratusan tahun kemudian, rohnya masih berkeliaran di jalanan Jepang. Riku mendengar cerita itu dengan wajah pucat. Tangannya gemetar. Ia tak pernah membayangkan legenda sekolahnya punya sejarah kelam yang nyata. Jadi, semua orang yang hilang, itu ulahnya,
Sato mengangguk pelan. Benar, Kuchisake Onna mencari kepastian. Ia ingin tahu apakah masih ada yang menganggapnya cantik. Tapi pada akhirnya, tidak ada jawaban yang bisa memuaskan roh penuh dendam. Riku menunduk, kepalanya terasa berat. Cerita itu terlalu mengerikan. Ia teringat wajah robek itu lagi, kali ini dengan bayangan masa lalu yang dituturkan Sato. Namun sebelum ia sempat bertanya lagi, suara tok, tok, kembali terdengar. Kali ini, dari dalam area kuil. Riku dan Sato saling berpandangan. Tidak mungkin, bisik Sato. Dia tidak seharusnya bisa masuk ke sini. Tiba-tiba, lampu lentera di kuil padam satu persatu. Udara dingin kembali menyeruak. Dan dari kegelapan dalam aula utama kuil, terdengar suara lirih penuh dendam. Watashi kirei, Riku menjerit. Sato segera berdiri, menggenggam jimatnya. Apa kau siap, anak muda? Malam ini, kita mungkin melihat sisi terdalam dari neraka. Kegelapan memenuhi aula kuil tua itu. Lentera-lentera yang sebelumnya menyala kini padam, seakan dihirup oleh kekuatan tak kasat mata. Udara yang semula tenang kini dipenuhi hawa dingin yang menusuk tulang. Riku merasakan tubuhnya kaku, seakan udara itu sendiri menahan gerakannya. Sato berdiri di depan Riku, mengangkat jimat kertasnya tinggi-tinggi. Tidak mungkin, dia berhasil masuk ke sini, gumamnya. Namun suara itu kembali terdengar, lebih jelas, seolah bergema langsung di dalam telinga. Watashi kirei. Langkah sepatu hak tinggi bergema di lantai kayu kuil. Tok, tok, tok. Siluet wanita itu perlahan muncul dari balik bayangan altar utama. Rambut hitam panjangnya menutupi setengah wajah. Mantel panjangnya berkibar samar oleh angin yang entah dari mana datangnya. Masker putih masih menutupi mulutnya, tapi mata itu kini merah, dipenuhi amarah. Riku mundur beberapa langkah, napasnya terputus-putus. Kenapa dia bisa masuk? Bukannya kuil ini harusnya suci? Sato menggertakkan gigi. Seharusnya, tapi kekuatannya berbeda dari roh biasa. Dia terikat pada pertanyaan dan jawaban. Dimanapun ada manusia yang bisa menjawab, dia bisa muncul. Wanita itu berhenti beberapa meter di depan mereka. Perlahan, tangannya terangkat, menyentuh masker di wajahnya. Dengan gerakan lambat, ia menurunkannya. Mulut robek itu kembali terlihat. Senyum lebar yang tak seharusnya dimiliki manusia. Darah kering menempel di sudut bibir, dan suara erangan kecil keluar darinya. Koredemo, kirei. Riku tertegun, tubuhnya gemetar. Ya ingat kata-kata Sato, jangan jawab ya atau tidak. Tapi lidahnya kaku, kata-kata seakan lenyap dari otaknya. Sato segera berdiri tegap. Ia melangkah maju, menatap tajam ke arah roh itu. Dia tidak akan berhenti, katanya cepat kepada Riku. Kalau kau terus menjawab, ia akan terikat padamu. Dia akan mengejarmu, dimanapun kau berada. Itu sebabnya kau merasa selalu diikuti sejak tadi. Jadi, maksudnya aku terjebak? Riku panik. Ya, jawab Sato singkat. Wanita itu bergerak maju. Lampu-lampu gantung di kuil bergetar hebat. Beberapa jatuh dan pecah di lantai. Suara tawa pelan terdengar, semakin lama semakin keras. Kireina. Jeritan itu begitu keras hingga telinga Riku berdenging. Ia menutup telinganya. Namun suara itu tetap menembus. Matanya terasa berair, tubuhnya semakin lemah. Sato melempar jimat kertas ke arah wanita itu. Kertas itu terbakar di udara, berubah menjadi nyala biru, lalu menempel di dada Kuchisake Onna. Sosok itu menjerit, tubuhnya bergetar hebat, lalu kabur ke bayangan kuil. Suasana kembali sunyi. Riku terjatuh, napasnya memburu. Apa tadi berhasil? Sato menggeleng. Tidak. Itu hanya menunda. Dia akan kembali, dan semakin lama, semakin kuat. Riku merasakan kepalanya pening. Jadi, kita tidak bisa lepas darinya? Selamanya akan diburu begitu saja? Sato menunduk. Itu yang disebut lingkaran teror. Begitu kau berinteraksi dengannya,
dia akan selalu kembali. Malam ini, besok, bahkan bertahun-tahun kemudian, tidak ada tempat yang benar-benar aman. Kata-kata itu menusuk hati Riku. Ia teringat wajah-wajah teman sekolahnya, keluarganya. Kalau Kuchisake Onna bisa muncul di mana saja, berarti semua orang terancam. Pasti ada cara, gumam Riku lirih. Pasti ada cara untuk menghentikannya. Sato menatapnya lama. Sorot matanya penuh keraguan, tapi juga sedikit rasa hormat pada tekad Riku. Memang ada satu cara, tapi berbahaya. Kau mungkin akan kehilangan nyawamu dalam prosesnya. Riku menatap balik, wajahnya pucat, tapi matanya berkilat. Katakan, aku harus tahu. Sato menghela napas panjang. Cara itu adalah kembali ke tempat asalnya, ke rumah di mana Akaiko dibunuh. Di sana, roh itu lahir. Hanya di sanalah ada kemungkinan untuk mengakhirinya. Riku terdiam. Bayangan rumah tua berlumut dengan aura mengerikan muncul di kepalanya. Rumah zaman Heian itu masih ada? Masih, jawab Sato. Tapi tidak banyak yang tahu. Rumah itu berada jauh di luar kota, tersembunyi di hutan. Banyak yang bilang, siapapun yang masuk tidak pernah kembali. Hening. Suara serangga malam terdengar lirih dari luar kuil. Tiba-tiba terdengar suara kaca pecah di sudut aula. Riku dan Sato menoleh serentak. Dari cermin besar yang tergantung di sana, muncul bayangan wanita berambut panjang. Tubuhnya merangkak keluar dari permukaan cermin, seperti makhluk yang lahir dari dunia lain. Riku menjerit. Dia muncul dari cermin. Sato langsung menariknya berdiri. Itulah maksudku, kau sudah masuk dalam lingkarannya. Dia akan muncul dari mana saja, jalan, kuil, bahkan cermin di kamarmu. Wanita itu menatap mereka dengan mata merah membara. Bibir robeknya menganga dan darah segar kembali menetes. Watashi kirei. Riku membeku, kakinya gemetar. Ia merasa seluruh dunia mengepungnya, seakan tak ada jalan keluar. Sato menarik tangannya. Kau harus memilih, Riku. Lari selamanya, atau hadapi sumbernya. Wanita itu semakin dekat. Ruangan dipenuhi suara erangan dan tawa gila. Riku merasakan napasnya berhenti sejenak. Ia sadar, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Dan dengan suara gemetar, ia berbisik pada dirinya sendiri. Kalau begitu, aku harus melihat neraka itu sampai habis. Hujan deras membasahi jalanan kota Kyoto malam itu. Lampu jalan berkelip seperti akan mati kapan saja, menambah suasana mencekam. Riku berjalan dengan langkah berat, napasnya memburu. Di tangannya tergenggam seikat permen karamel, konon dipercaya sebagai cara satu-satunya untuk mengalihkan perhatian Kuchisake Onna. Suara langkahnya bergema di gang sempit. Sejak malam itu, setelah insiden di rumah kosong, ia tidak pernah bisa tidur tenang. Bayangan wanita bermulut robek selalu muncul, seakan mengikutinya kemanapun ia pergi. Watashi kirei. Suara itu kembali terdengar. Lembut namun menusuk hingga ke tulang. Riku terhenti. Di hadapannya berdiri sosok wanita dengan kimono merah, kusam yang basah oleh hujan. Masker bedah putih menutupi sebagian wajahnya. Namun matanya, mata penuh kebencian dan kesedihan, menatap langsung ke dalam jiwa Riku. Tangannya gemetar. Ia ingat apa yang dikatakan seorang biksu tua kepadanya beberapa hari lalu. Jika kau bertemu dengannya, jangan pernah menjawab jujur. Jangan bilang ya, jangan bilang tidak. Berikan sesuatu untuk mengalihkan perhatiannya. Wanita itu melangkah mendekat. Hawa dingin mengalir, membuat tubuh Riku kaku. Watashi kirei? Tanyanya lagi, lebih pelan, namun penuh ancaman. Riku menarik napas panjang. Ia mengeluarkan permen dari sakunya, lalu melemparkannya ke tanah. Ini untukmu, bisiknya. Sosok itu berhenti. Perlahan ia menunduk, menatap permen yang terbungkus plastik. Tangannya bergerak kaku mengambilnya, lalu menatap Riku kembali. Sejenak, hening. Hanya suara hujan yang terdengar. Namun tiba-tiba, wanita itu merobek maskernya.
Mulutnya yang terbelah dari telinga ke telinga terlihat jelas. Senyum mengerikan terbentang. "Watashi kirei ka!" Jeritan itu menggema, membuat kaca jendela di sekitar retak. Riku terlempar ke belakang. Dadanya sesak seperti dihantam palu. Ia berusaha bangkit, namun tubuhnya lemah. Kuchisake Onna mendekat dengan langkah terhuyung. Tangannya yang pucat meraih gunting besar berkarat dari balik kimononya. Suara klek, klek, terdengar setiap kali gunting itu dibuka dan ditutup. Riku memejamkan mata. Ia tahu, permen tidak bekerja. Legenda itu hanyalah setengah benar. Namun tiba-tiba, sesuatu aneh terjadi. Wanita itu berhenti. Ia menatap permen di tangannya, lalu menangis. Air mata bercampur darah menetes ke pipinya. "Aku dulu cantik, bukan?" Suaranya berubah lirih, penuh kesedihan. Riku menatapnya dengan berani untuk pertama kalinya. "Ya, kau cantik. Tapi sekarang kau terjebak dalam dendam. Itu yang membuatmu mengerikan." Sosok itu menatap Riku lama sekali. Lalu, untuk pertama kalinya, ia tersenyum tanpa teriakan, meski mulutnya tetap robek mengerikan. Perlahan tubuhnya memudar, seperti kabut yang diterpa angin. Riku terdiam. Jantungnya berdegup keras. Namun untuk pertama kalinya, ia merasa beban itu menghilang. Kuchisake Onna lenyap. Atau begitulah ia pikir. 3 hari kemudian, di sekolah, Riku duduk di kelas sendirian. Cahaya matahari masuk lewat jendela, membuat suasana tenang. Ia membuka buku catatannya, mencoba menulis ulang pengalaman mengerikan itu. Namun saat ia menutup bukunya, ia melihat sesuatu di kaca jendela. Bayangan seorang wanita, memakai kimono merah, tersenyum dengan mulut robek. "Watashi kirei." Suara itu kembali menggema. Riku terdiam, matanya membesar. Dari sakunya, ia merasakan ada sesuatu. Sebuah permen karamel yang ia pikir sudah hilang. Tangannya gemetar. Apakah Kuchisake Onna benar-benar pergi? Atau ia hanya memilih korban barunya? Gimana menurut kalian? Kuchisake Onna beneran cuma legenda? Atau dia masih gentayangan di jalan sepi Jepang sampai sekarang? Kalau kamu ditanya Watashi kirei, kira-kira bakal jawab apa? Tulis di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan kisah horor berikutnya.